Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Anur. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Perencanaan Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam oleh dosen pengampu Bapak Dr. Andes Samdani MPhilI, yang mana tugas akhir ini yaitu praktek pembuatan RPP. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita melakukan pembuatan RPP tersebut, di sini saya akan menyampaikan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam RPP. Yang pertama adalah identitas. Identitas ini meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program, keahlian atau jurusan, waktu, dan lain-lain. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah dirumuskan berdasarkan KD. Yang keempat adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima adalah materi pembelajaran, yang keenam adalah metode pembelajaran, dan yang ketujuh adalah media pembelajaran, yang kedelapan adalah sumber belajar, sembilan adalah langkah-langkah pembelajaran, dan yang kesepuluh adalah penilaian hasil pembelajaran. Nah, memasuki yang pertama yaitu adalah identitas. Nah, identitas di sini saya mencantumkan satuan pendidikan yaitu Madrasah Aliyah Negeri. Yang kedua adalah mata pelajarannya adalah fikih. Kemudian tema atau subtemanya saya menggunakan menghindari riba. Kemudian kelas atau semester, di sini saya kelas 10 semester genap, dan alokasi waktunya yaitu 2 kali 45 menit. Baik, memasuki langkah-langkah yang kedua yaitu adalah kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini kita mencantumkan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah, yaitu oleh Kemendikbud ataupun Kemenak. Nah, di sini KI-nya sudah ada KI 1, 2, 3, dan 4. Itu kita tidak membuat sendiri, namun sudah dari pemerintah. Nah, yang kemudian adalah kompetensi dasar. Nah, di sini kompetensi dasarnya, karena subtema yang saya bawakan tadi adalah menghindari riba, maka kompetensi dasarnya adalah menjauhi praktik riba dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang langkah-langkah yang ketiga adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini adalah apa saja yang harus dicapai oleh peserta didik. Jadi kita itu harus membuat seperti itu. Jadi sini saya menjelaskan pengertian riba, menuliskan dalil tentang riba, menjelaskan perbedaan masing-masing jenis riba, dan menjelaskan hikmah menjauhi riba. Nah, memasuki langkah berikutnya yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini harus dirumuskan berdasarkan KD. Jadi KD tadi tujuan pembelajaran ini harus sesuai dengan KD yang kita sudah buat tadi. Di sini tujuan pembelajaran yang saya buat adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian riba, peserta didik mampu menuliskan dalil dari Al-Quran tentang riba, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan masing-masing contoh riba, dan peserta didik mampu menjelaskan hikmah dari riba. Kemudian yang langkah berikutnya adalah materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini harus kita cantumkan juga karena supaya ajaran atau pembelajaran yang kita lakukan itu terarah dan terstruktur. Di sini materi pembelajarannya meliputi pengertian riba, dalil-dalil diharamkannya riba, jenis riba, dan indahnya hidup tanpa riba. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita harus menentukan pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian saya menggunakan metode pembelajaran, metode ceramah, metode diskusi, dan strategi yang saya gunakan adalah true or false. Mengapa saya menggunakan true or false? Karena itu sangat mudah digunakan dalam pembelajaran saya. Kemudian langkah berikutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Nah, di langkah-langkah pembelajaran ini meliputi kegiatan awal yaitu pembukaan dengan salam, memeriksa kehadiran peserta didik, kemudian menyiapkan bahan dan media ajar, menjelaskan pembelajaran sebelumnya yaitu tentang jual beli misalkan, dan mengajukan pertanyaan ke peserta didik yang ada kaitannya tentang riba. Kemudian kegiatan inti ini
meliputi yang pertama adalah mengamati, kemudian yang kedua adalah menanya, kemudian yang ketiga adalah eksplorasi, kemudian asosiasi dan komunikasi. Nah, pada kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan akhir. Kegiatan akhir ini meliputi pendidik mampu membuat simpulan tentang materi ajar, pendidik mengadakan evaluasi, pendidik menugaskan peserta didik mencari tentang riba melalui buku, internet, narasumber, dan lain sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya adalah media dan sumber belajar. Nah, pada pembelajaran ini saya menggunakan media pembelajaran lembar kerja peserta didik atau LKPD, lembar penilaian, dan kertas. Sumber belajar yang saya gunakan yaitu Al-Quran terjemah dan hadis, buku acuan paket fikih Departemen Agama, bahan yang saya gunakan yaitu LKS, bahan presentasi. Kemudian yang langkah-langkah terakhir yaitu penilaian. Nah, dalam penilaian ini yaitu meliputi penilaian proses dan penilaian kognitif. Nah, penilaian proses ini saya menggunakan penilaian proses dilakukan secara langsung yakni melalui pengamatan terhadap peserta didik di kelas. Nah, dan penilaian hasil kognitif ini saya menggunakan soal-soal esai yang mana soal-soal esai tersebut berjumlah 5 soal dan saya mencantumkan juga kunci jawabannya. Nah, jadi dalam 5 soal itu per soalnya saya beri nilai 20. Jadi 5 soal jumlahnya kalau benar semuanya yaitu 100. Nah, setelah itu kita jangan lupa juga mencantumkan nama mengetahui seperti kepala madrasah dan nama kita sendiri. Nah, jangan lupa juga tempat dan tanggal pembuatan RPP tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.